Perkenalkan, nama saya Jono Fianti Lumbantubing. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumpun keilmuan civics. Civics adalah disiplin ilmunya PPKN. Civics memiliki cabang ilmu, yang pertama ilmu politik, yang kedua ilmu hukum, dan yang ketiga filsafat moral. Akar ilmu civics adalah ilmu politik. Secara akademik, ilmu politik merupakan akar keilmuan dari PPKN, terutama mengambil porsi demokrasi politik dari ilmu politik. Penjelasan ilmu politik sebagai akar keilmuan civics. Tujuan civics yang pertama, smart and good citizens, yang kedua, discernible personal quality. Rasionalisasi, yang pertama pembangunan bangsa, yang kedua pemberdayaan warga negara. Yang selanjutnya stimulus, yang pertama politik warga negaraan, yang kedua citizen empowerment, dan yang ketiga civil society. Cakupan ilmu politik dalam muatan civics yaitu ilmu politik dan demokrasi, di mana dalam bagian ini terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama, teori-teori tentang demokrasi politik, konstitusi negara, sistem politik, pemilihan umum, presiden, lembaga yudikatif dan eksekutif, perubahan sosial, kemakmuran umum dan pertahanan negara, output dan sistem demokrasi politik. Teori demokrasi politik, etimologis. Istilah demokrasi merupakan penggabungan dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Menurut teori tersohor, yaitu menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Model tersohor yang pertama demokrasi klasik, yang kedua republikanisme protektif, dan yang ketiga republikanisme. Yang selanjutnya konstitusi negara. Konstitusionalisme dipahami sebagai spirit bernegara dalam menentukan karakteristik penyelenggaraan negara. Pengertian menurut K.C. Weyher, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Keistimewaannya, konstitusi mengalahkan hukum lainnya, termasuk hukum internasional. Yang selanjutnya, sistem politik. Sistem politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan kebijakan yang terkait dengan tujuan kebaikan bersama. Ciri umumnya, adanya membentuk sistem-sistem tersebut, serta batasan dan juga pengaruhnya. Adanya keputusan yang dibuat atau output, dan proses pembuatan keputusan atau input proses. Macam-macamnya seperti politik demokrasi, sistem politik totaliter atau otoriter. Sistem politik jitu yang pertama pemerintah yang bertanggung jawab, yang kedua dewan perwakilan rakyat yang mewakili masyarakat yang dipilih dari pemilihan umum, yang ketiga organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik, yang keempat pers atau media massa yang bebas menyatakan pendapat, dan yang kelima yang terakhir sistem peradilan yang menjamin hak asasi setiap individu. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu politik sebagai akar ilmunya civics yang dibahas atau cakupannya diantaranya ilmu politik, demokrasi politik, konstitusi negara, sistem politik, pemilu. Dengan akar ilmu yang demikian, yaitu ilmu politik sasarannya adalah yaitu kompetensi dalam civics. Yang pertama civics knowledge, yang kedua civics skills, dan yang ketiga civics disposition. Ini adalah sasaran kompetensi dan bisa mencapai tujuan civics. Hal ini ada dalam hal pendidikan politik, bahwa ilmu politik dalam civics itu adalah bagian dari pendidikan politik. Maka ketika kita berhasil melaksanakan pendidikan politik dalam civics, tujuan civic tersebut akan tercapai dalam proses pelaksanaan, harus ada kompetensi keahlian. Maka dari itu, kalian yang bisa mendukung pendidikan politik untuk mencapai tujuan civics adalah yang pertama civics knowledge, yang kedua civics skills, dan yang ketiga civics disposition. Sekian dan terima kasih.